Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mulyani. Saya pembimbing literasi SDN Wangi Sagara 01 Majaya. Di sini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah. Mau tahu gimana keseruannya wawancara ini? Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah Bapak Anwar Ruhyat, SPD. Beliau menjabat sebagai kepala sekolah SDN. Kita mulai ya wawancaranya. Bapak bersedia diwawancarai? Saya menjabat sebagai kepala sekolah dan menjadi kepala sekolah di SD Negeri Andir. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Menjadi lama jabatan menjadi kepala sekolah di SD Negeri Wangi Sagara 1 ada kurang lebih 3 tahun menjabat dan akan memasuki tahun ke-4, yaitu satu periode dalam jabatan kepala. Setelah itu ada PPKS, nilainya bagus maka akan terpanjang menjadi 2 tahun. Untuk menjadi sedangkan menjadi PRT di SD Negeri Andir baru 2 tahun jalan. Karena SD Andir tidak ada kepala sekolah, kebetulan pernah tugas, jadi saya tugasan dinas menjadi PRT Pasuruan. Pertanyaan berikutnya, Bapak, apakah ada profesi sebelum Bapak menjadi seorang kepala sekolah? Untuk menjadi kepala sekolah tentu ada syarat dan ketentuan. Sebelumnya profesi saya menjadi guru kelas di SD Negeri Pada Ulur. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya sudah menjabat menjadi guru kelas kurang lebih 11 tahun. Dan untuk menjadi kepala sekolah ada syarat minimal, yaitu harus menjabat atau menjadi guru minimal 5 tahun. Kemudian sudah sarjana, kemudian sudah sertifikasi dan sudah berkedudukan atau golongan 3C. Mungkin itu. Dari seorang kepala sekolah itu ada syarat apakah ada perbedaan Pak ketika Bapak menjadi seorang guru dan sekarang menjadi kepala sekolah? Tentu ada. Untuk berkedudukan menjadi kepala sekolah ada tugas tambahan, yaitu namanya juga kepala sekolah harus menjadi pemimpin atau menjadi manajerial sekolah, karena maju mundurnya program di satu sekolah itu tergantung dari kepala sekolahnya. Kalau guru hanya cakupan kelas saja, kalau kepala sekolah ada masyarakat, ada bagi sekolah, dan ada kegiatan yang lain. Jadi mencakup berbagai banyak aspek Pak. Apakah Pak ada hal-hal yang membuat Bapak merasa ini sebagai hambatan atau Bapak mengalami kesulitan dalam melaksanakan jabatan Bapak sebagai kepala sekolah? Tentunya dari berbagai profesi tentu ada permasalahan, ada juga yang sejalannya untuk menjadi kepala sekolah atau dalam pendidikan kepala sekolah tentu ada. Di antaranya ya bagaimana kepala sekolah menciptakan kondisi pembelajaran atau kondisi sekolah yang baik, karena kondisi pembelajaran atau suasana yang baik itu akan membawa kepada kondisi pendidikan yang harmonis. Jadi tentu saja itu akan berdampak sekali kepada guru, kepada siswa dan masyarakat kita. Seperti itu. Selanjutnya, ya profesi itu pasti ada hambatan Pak ya. Dan di sisi lain pasti ada hal-hal yang menyenangkan dan berkesan selama menjabat sebagai kepala sekolah. Mungkin hal pertama adalah keharmonisan antara kepala sekolah dengan guru dan guru, siswa dengan siswa, kemudian dengan masyarakat. Kemudian program yang dicanangkan itu dapat terrealisasi. Nah, itu sangat berarti bagi saya sebagai kepala sekolah. Kemudian ada lagi prestasi dari program yang telah disiapkan oleh sekolah. Dan yang lainnya adalah kondusifan. Itu saja. Ya, tentunya masih banyak Pak ya hal-hal yang berkesan lainnya, dan mungkin kalau dijabatkan satu-satu akan membutuhkan waktu. Nah, sekarang yang terakhir Pak nih, apakah ada Pak pesan-pesan gitu untuk adik-adik nanti yang ingin menjadi seorang kepala sekolah? Apa sih yang harus disiapkan Pak sebelumnya? Baik. Mungkin yang pertama, ibu bapak harus masuk atau harus memenuhi persyaratan minimal kepala sekolah. Yang kedua, ibu bapak harus mengikuti seleksi kepala sekolah. Kemudian yang ketiga,
secara pribadi harus mempersiapkan lahir dan batin, kemudian mempersiapkan diri bagaimana mengolah atau membina yang tadinya mungkin hanya siswa, kalau guru sekarang teman sejawat, guru, masyarakat dan seperti itu. Dan yang paling utama adalah sabar dan takwa. Ya, itu Mau belajar dengan yang lain, mau belajar, bertanya dan sebagainya tentang pengalaman menjadi kepala sekolah juga. Dan berani atau dapat menerima kritikan yang membangun, kritikan yang membangun. itu yang harus diingat. Nah, itu ya. Begitu. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman di sana yang ingin menjadi seorang kepala sekolah harus diingat ya. Hal yang pertama adalah belajarlah dengan giat agar apapun yang kita inginkan bisa tercapai, dan ikuti alurnya step by stepnya gitu ya. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kepala sekolah. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bye.